Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang kembali dalam program Religi Mutiara Iman, ruang inspirasi rohani yang senantiasa menghadirkan pencerahan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, saat ini kita hidup di era digital, era di mana teknologi telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Cukup dengan satu sentuhan jari, informasi dari belahan dunia manapun bisa kita akses dalam sekejap. Tapi di tengah kemudahan itu, ada tantangan besar yang tak bisa kita abaikan. Konten media sosial yang kadang tanpa batas etika, hingga kebiasaan berbagi tanpa berpikir panjang. Semua itu bisa menjadi ujian besar bagi kita sebagai umat Islam. Maka, menjadi muslim cerdas di era digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Lantas bagaimana langkah kita agar bisa menjadi muslim yang cerdas tersebut? Kita akan ulas dalam episode Mutiara Iman kali ini. Dan kali ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ustadz Sofyan Hadi, SHI. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih, selamat datang di Mutiara Iman. Ya, sudah hadir bergabung bersama kami di sini. Siap. Ustadz, tema kita kali ini cukup relevan dengan kehidupan kita. Bagaimana derasnya arus digital menjadi ujian bagi kita semua. Betul. Satu klik, satu ketikan jari bisa menjadi dampak yang besar, entah menjadi pahala ataupun dosa, begitu ya. Dan tidak hanya bagaimana kita diuji cakap bermedia sosial, tetapi juga beretika dan berakhlak itu tadi. Betul, betul. Untuk memperdalam mengenai tema kita hari ini, kita beri kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan tausiah pengantar. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Jember yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah disampaikan dalam prolog tadi bahwa media sosial di era digital ini benar-benar menjadi tantangan tersendiri buat kita, dan sebagai muslim tentunya kita harus punya sikap yang lebih bijaksana untuk kemudian bagaimana kita menghadapi dengan berbagai macam permasalahan dan tantangan di era digital ini, kita menjadi muslim yang selamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu seharusnya adalah orang yang mampu menjaga keselamatan saudaranya sesama muslim, menjaga keselamatan orang lain, baik itu dari ancaman lisannya ataupun tangannya. Maka menarik ketika hadis ini kita kaitkan dengan fenomena media sosial saat ini, di mana di era digital ini ada banyak sekali tantangan-tantangan, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin terlihat sepele, terlihat ringan, akan tetapi dampaknya untuk jangka panjang terutama itu sangat besar sekali. Kita lihat bahwa hidup di era digital itu semuanya serba cepat, serba praktis, serba online, mulai dari bagaimana kita belajar tinggal hanya klik Google, kemudian ada AI, ChatGPT segala macam. Kemudian misalnya ingin berbelanja, di mana orang dulu itu mungkin, saya ingat di zaman saya masih anak-anak, jangankan untuk baju atau mainan, untuk snack, makanan ringan saja dulu itu yang bermerek yang ada di iklan di TV itu sangat sulit. Tapi sekarang kita dengan apapun benda-benda, barang-barang yang akan kita beli, yang tidak dijual di daerah kita, bahkan yang ada di luar negeri pun itu dengan mudah bisa kita pesan secara online. Artinya sudah mulai tidak ada sekat yang membatasi bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar. Oleh karena itu, tentu saja ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Media sosial itu bisa diibaratkan dengan sebuah aliran sungai yang cukup deras, di mana kemudian di dalam arus aliran sungai tersebut banyak sekali benda-benda yang ikut hanyut.
terbawa oleh arus sungai. Entah itu benda-benda yang sifatnya bermanfaat, entah itu ternyata hanya sampah ataupun kotoran, sehingga kita sebagai pengguna dari media sosial harus pandai-pandai menyaring. Jangan sampai apa yang kita dapatkan, apa yang kita ambil itu adalah sesuatu yang kotor atau menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan lebih-lebih menjadi sesuatu yang merugikan kita, yang merusak kita. Ada banyak sekali dampak-dampak positif dan negatif tentunya. Yang positif tentu saja tidak perlu kita bahas lebih lanjut, karena mulai dari bagaimana kita mengakses informasi, menambah wawasan baru, berinteraksi dengan orang lain, kemudian menambah jaringan dan segala macam, saya kira dampak positifnya memang cukup banyak. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada dampak-dampak negatif yang juga harus kita antisipasi. Yang pertama, salah satu dampak negatifnya itu adalah fenomena FOMO. Jadi kalau istilahnya anak muda zaman sekarang itu kan lo FOMO gitu. Jadi FOMO itu adalah fear of missing out ya. Jadi orang yang selalu merasa khawatir ketinggalan informasi, ketinggalan info, baru ya. ketinggalan hal-hal baru, entah itu sifatnya yang mulai dari hal-hal receh sampai hal-hal baru, sehingga FOMO ini kemudian menjadi permasalahan mental menurut saya ketika ada di level yang tinggi. Ada di level di mana seseorang menjadi candu kepada teknologi, gadget misalnya. Fenomena ini bisa kita lihat, misalnya saya pernah baca ada sebuah penelitian bahwa mayoritas orang yang akan tidur dan orang yang bangun tidur, benda pertama atau benda terakhir yang dipegang itu adalah gadget. Yeah. Orang akan bisa tidur nyenyak apabila di sampingnya ada HP, masih cek scroll dulu sampai kemudian tertidur. Bangun tidur pun keesokannya yang dicari pertama kali itu adalah HP, gadget. Ini adalah sebuah fenomena yang menuju tahap awal untuk menjadi seorang pecandu. Ketika orang mungkin akan lebih was-was ketika ketinggalan HP dibandingkan ketinggalan dompet. Ini fenomena yang tidak bisa kita pungkiri saat ini. Kemudian naik pada level berikutnya dari yang FOMO, candu, kemudian timbul perasaan cemas dan depresi. Orang merasa terganggu ketika mereka sudah sangat hanyut masuk ke dalam dunia media sosial. Kemudian akan muncul perasaan cemas, khawatir, tergantung bagaimana dia berinteraksi di media sosial tersebut. Contohnya ada orang yang misalnya di Facebook, di momentum politik atau hal-hal yang isu berhubungan dengan ras, agama segala macam, mereka saling mencaci, ada ujaran kebencian di sana, dan itu sampai terbawa dalam kehidupan nyata yang kemudian akan merusak kehidupan real sosial mereka, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh kecil dari dampak-dampak negatif di media sosial. Oleh karena itu, maka sangat relate sekali hadis yang disampaikan di awal tadi, bahwa kita sebagai muslim harus punya kemampuan untuk menyaring dan bersikap bijak dalam bermedia sosial, sehingga kita bisa dipastikan menjaga lisan kita, ya, menjaga tangan kita dengan sekali sentuh itu. Jadi kalau dulu itu mulutmu adalah harimau, itu sekarang tuh jempolmu itu adalah harimaumu. Kita bisa celaka gara-gara kita salah ngetik. Beberapa kasus terakhir ada terjadi peristiwa pembunuhan gara-gara ada seseorang yang komentarnya kurang baik ketika live TikTok, kemudian tidak terima dan sampai kemudian terjadi pembunuhan. Ini saya kira sebuah fenomena yang cukup mengkhawatirkan menurut saya, di mana tidak ada batasan lagi etika kita ketika dalam dunia sosial dan dunia maya. Ada orang yang punya kepribadian ganda. Di dunia nyata dia terlihat pendiam, tetapi di dunia maya dengan akun yang bodong misalnya, dia bisa mengumpat dan berujar kebencian kepada siapa saja, mulai dari mungkin dengan teman-teman sekitar, bahkan dengan tokoh-tokoh politik, tokoh agama segala macam. Dengan mudahnya ujaran kebencian itu disampaikan dan itu disambut oleh orang lain yang juga mengalami
fenomena yang sama, FOMO, candu dan lain sebagainya itu. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis riwayat Rasulullah SAW, bahwa seorang Muslim tidak dikatakan beriman, seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang kemudian dia lebih baik berkata-kata, memilih dengan kata-kata yang baik. Kalau misalnya tidak bisa, ya lebih baik diam saja. Artinya kalau memang sekiranya apa yang kita sampaikan di media sosial, apa yang kita lakukan, segala macam aktivitas kita di media sosial itu tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, ya lebih baik diam saja, mungkin seperti itu kira-kira. Baik, menarik sekali pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan, karena media sosial ini menjadi pembahasan yang tidak akan pernah habis. Betul. Walaupun memang media sosial terus upgrade. Kalau dulu yang dianggap keren adalah Facebook, sekarang aplikasi itu sudah dianggap kolot untuk anak-anak muda ya. Ya, Facebook itu kebanyakan sekarang sudah orang-orang tua, generasi 80-90-an lah. Dan menjadi Muslim yang cerdas di era digital. Tipsnya apa ini Ustadz? Kalau misalkan sekarang jadi istri, jadi orang, ngelihat standar TikTok bisa merusak hubungan rumah tangga, begitu. Nah, tipsnya seperti apa? Ya, baik. Ada banyak sekali sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang menyampaikan kepada kita agar kita itu berhati-hati dalam bertindak. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Di situ kurang lebih artinya disampaikan, Allah berfirman bahwa apabila datang berita dari orang fasik kepadamu, maka bertabayunlah. Jadi di cross check lagi, sehingga kemudian dengan begitu kamu akan menjaga orang lain dari dampak-dampak buruk karena ketidaktahuanmu. Nah, itu di surat Al-Hujurat ayat 6. Artinya mungkin untuk konteks dulu itu lebih kepada berita-berita, kabar-kabar dari orang-orang yang memang punya niat buruk ya, orang-orang fasik dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita kontekstualisasikan kepada dunia era digital saat ini, nampaknya itu sangat relevan sekali, di mana dengan maraknya medsos dan bertaburan berbagai macam informasi yang muncul, itu kemudian dengan mudahnya banyak sekali fenomenanya sekarang itu orang-orang yang secara gampang mengambil secara mentah-mentah, kemudian di-share ulang, dan ini menambah kebodohan-kebodohan lagi, menambah permasalahan-permasalahan yang kemudian istilahnya menjadi ketuk tular. Bukan ketuk tular kebaikan, tapi malah ketuk tular keburukan. Nah, oleh karena itu, saya kira yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita berdasarkan pada ayat barusan adalah kita harus punya sikap kritis. Sikap kritis artinya kita tidak serta-merta menerima dengan mudah segala macam informasi yang ada di media sosial. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau dulu mungkin kita dengan adanya berita atau tulisan-tulisan, flyer dan segala macam, mungkin kita bisa lihatlah, bisa membedakan mana yang asli atau tidak. Tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi, ada AI yang bisa membuat video, seorang tokoh misalnya bisa berkata-kata, bisa dengan berbagai macam bahasa membuat pernyataan tertentu yang itu sebenarnya bukan suara beliau, dan itu banyak sekali orang yang menjadi korban, tersebar di grup-grup WA dan segala macam di grup-grup komunitas. Dan itu menjadi permasalahan. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita memverifikasi informasi. Tantangannya bukan lagi bagaimana kita mendapatkan informasi, tapi menyeleksi itu tadi, benar atau tidak. Nah, sebelum kita ke tips yang kedua, Ustadz, kita akan rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen kedua. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.